Syekh Al-Imam Abdul Ghani Nabulsi dalam Muqtada Asy-Syahadatain berkata wa huwa as-sami'u wal basiru lam yazal bi ghairi ma jarihatin wa fil azal. Wa huwa as-sami'u, dan dia Allah as-sami'u, maha mendengar, wal basiru, dan maha melihat, bi ghairi ma jarihatin, dengan tanpa anggota badan, wa fil azal, dan pada azal, yang dimaksud tanpa permulaan. Lam yazal, tanpa penghabisan, artinya senantiasa. Wa fil azal, dan tanpa permulaan. Wa huwas sami'u wal basiru lam yazal. Lam yazal senantiasa, yang dimaksud tanpa penghabisan. Bi ghairi ma jarihatin wa fil azal, dengan tanpa anggota badan. Wa fil azal, yang dimaksud tanpa permulaan. Seringkali kita mendengar sifat-sifat Allah dikutip oleh para ulama kita, lalu diikutkan dengan azaliyatun abadiyah. Azaliyatun abadiyatun. Misalkan as-sam'u sifatun wajibatun lillahi azaliyatun abadiyah. Sifat sama' adalah sifat yang wajib bagi Allah adanya, dan ia itu adalah sifat yang azaliyatun abadiyah. Apa artinya azaliyah? Tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Nah, seringkali kita mendapati ungkapan kalimat tersebut dalam berbagai kitab para ulama. Itu menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluknya. Jadi ungkapan kata azaliyatun abadiyah itu artinya bahwa sifat-sifat Allah tidak baharu. Sifat-sifat Allah tidak berkurang, tidak bertambah. Sifat-sifat Allah sebagaimana zatnya azaliyun, maka sifat-sifatnya juga azaliyatun, tanpa permulaan. Maka misalkan sifat kudrah, Allah maha kuasa, dan nama Allah adalah Qadir, artinya maha kuasa. Bukan artinya sifat ini ada pada Allah setelah Allah menciptakan alam ini, tidak. Sebelum Allah menciptakan alam ini, Allah adalah Al-Qadir. Sebelum Allah menciptakan segala suara, Allah adalah As-Sami'. Sebelum Allah menciptakan segala apapun, Allah adalah Al-Khaliq. Nah, sifat-sifat Allah itu tidak ada yang baharu. Sifat sama' Allah, sifat basar Allah, sifat qudrah Allah, sifat iradah Allah, itu semua adalah sifat-sifat apa? Azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Itu artinya bahwa sifat-sifat Allah tersebut tidak menyerupai sifat-sifat benda. Tidak ada yang baharu. Nah, karena itu maka Syekh Abdul Ghani Nabulsi dalam bait syairnya ini mengatakan wa huwas sami'u wal basiru lam yazal. Dia Allah as-sami', maha mendengar, wal basir, dan maha melihat, lam yazal, senantiasa. Artinya tanpa penghabisan, bi ghairi ma jarihatin wa fil azal.
dengan tanpa anggota badan. Dan sifat tersebut itu azali, yaitu tiada bermula. Nah, jadi dengan diungkapkan azaliyatun abadiyah, menjadi jelaslah bagi kita bahwa sifat-sifat Allah tersebut seperti sifat sama' dan basar dalam hal ini, bahwa itu bukan merupakan sifat benda. Karena itulah sama' Allah, sifat sama' Allah, bahwa Allah Maha mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan anggota-anggota badan. Sifat basar Allah bukan dengan biji mata atau anggota badan atau alat-alat lainnya. Bukan dengan cahaya, tidak terikat oleh ruang atau jarak. Kita melihat sesuatu yang dekat jelas, yang jauh samar atau bahkan tidak terlihat. Allah tidak dikatakan demikian pada sifat basarnya. Nah, itulah mengapa dalam bait syair ini diungkapkan oleh Syekh Abdul Ghani Nabulusi, lam yazal wa fil azal wa huwa as-sami' wal basir, lam yazal bi ghairi ma jarihatin wa fil azal. Artinya sifat sama' dan basar Allah bukan seperti sifat sama' dan basar pada manusia atau makhluk lainnya. Demikian pula dengan sifat-sifat lainnya. Bagi Allah, semua sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Semua sifat-sifat Allah bukan al-infi'alat. Al-infi'alat itu sifat-sifat tubuh. Sifat-sifat apa? Tubuh. Allah Maha Suci daripada al-infi'al. Sifat hayat Allah bukan dengan ruh, bukan dengan tubuh, bukan dengan tulang, daging, darah, bukan dengan makan, bukan dengan minum, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Begitu. Sifat qudrah Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Sifat iradah Allah, bahwa Allah Maha berkehendak, tidak ada yang baharu. Semuanya sifat-sifat tersebut azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Lanjut. Lahu kalamun laisa kal ma'rufi. Syekh Abdul Ghani Nabulusi berkata, lahu baginya Allah kalamun, sifat kalam, laisa kal ma'rufi, tidak seperti yang kita kenal. Yang dimaksud di antara kita bukan seperti makhluknya. Jalla 'anil aswati wal hurufi, Maha suci dari segala suara dan huruf-huruf. Sifat kalam Allah bukan seperti kita berbicara seperti ini, dengan bahasa, dengan suara, dengan huruf-huruf. Allah pada sifat kalamnya mustahil demikian itu. Karena jika demikian, maka Allah serupa dengan makhluknya. Mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Nah, maka sifat kalam Allah tidak seperti kalam pada manusia atau makhluk lainnya. Jalla 'anil aswati wal hurufi, suci dari segala suara dan huruf-huruf. Ini sifat kalam Allah, sifatnya. Adapun Al-Qur'an disebut kalamullah. Kitab Al-Qur'an yang kita baca disebut apa? Kalamullah. Maka yang dimaksud adalah sebagai ungkapan dari sifat kalam Allah. Nih, ingat-ingat ini kata kuncinya di sini, ungkapan yang menunjukkan.
ungkapan yang menunjukkan kepada sifat kalam Allah. Kitab suci Al-Quran yang kita baca tersusun dari apa? Huruf-huruf. Tersusun dari apa? Bahasa Arab. Tersusun daripada huruf hijaiyah, ditulis di atas kertas dengan tinta, dibaca dengan lidah kita. Maktub bainal masahif, tertulis di antara lembaran-lembaran. Itu disebut apa? Kalamullah. Disebut apa? Kalamullah. Nah, kalam Allah dalam makna kitab suci Al-Quran ini, maka yang dimaksud dia itu adalah ungkapan menunjukkan kepada sifat kalam Allah. Adapun sifat kalam Allahnya sendiri bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Sebagaimana kita tulis di papan tulis lafaz Allah, itu seperti di kaca itu ada tulisan apa? Allah. Bukan itulah hakikat Allah yang kita sembah, nempel di kaca. Tetapi itu apa? Tulisan, menunjukkan, mengungkapkan kepada adanya zat yang maha suci yang kita sembah yang bernama Allah. Bukan itulah hakikat Allah nempel di papan tulis lalu berbentuk alif, lam, lam, ha. Bukan itulah hakikat yang kita sembah. Itu hanya tulisan. Tulisan tersebut menunjukkan kepada adanya zat yang maha suci, yang wajibul wujud, yang kita sembah bernama Allah. Nah, demikian pula dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca tersusun daripada huruf-huruf Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Bukan artinya bahwa Allah berkata-kata seperti bacaan kita, tidak. Tetapi kitab suci Al-Quran yang kita baca itu ini apa? Ibaratun 'anil kalamiz zati, ungkapan menunjukkan kepada sifat kalam Allah. Nah, Allah misalkan memerintah kita untuk sholat, maka perintah sholat tersebut diungkapkanlah dengan bahasa Arab menjadi aqimus sholah. Memerintah kita zakat, perintah tersebut diungkapkanlah dalam bahasa Arab menjadi wa'atuz zakat. Bukan artinya Allah berkata-kata aqimus sholah wa'atuz zakat seperti kalimat yang saya ucapkan ini. Ya kalau begitu berarti sama dengan kita. Mustahil demikian. Tetapi kalimat ini aqimus shalah adalah apa? Ungkapan bagi perintah Allah terhadap kita untuk mengerjakan sholat. Nah, dapat dipahami nih. Nah, karena itulah maka para ulama kita mengatakan penyebutan kalam Allah itu ada dua maknanya. Ketika disebut kalamullah, maka maknanya ada berapa? Dua. Satu dalam pengertian kalam zat Allah yang merupakan sifat kalamnya, yang bukan sebagai huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Ini yang pertama. Yang kedua, makna kalam Allah adalah dalam pengertian al-lafzul munazzal, lafaz-lafaz yang diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril lalu diturunkan kepada Rasulullah. Disebutnya apa? Al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Nah, al-lafzul munazzal ini adalah ungkapan bagi al-kalamuz zati, bagi sifat kalam Allah itu tadi. Ulang lagi. Jadi, ketika disebut kalamullah, maka maknanya ada berapa? Ada dua. Satu dalam pengertian apa? Al-kalamuz zati, kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Lalu yang kedua dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Nah, lafaz yang diturunkan ini adalah ungkapan
menunjukkan bagi al-kalamuz zati. Nah, dapat dipahami? Demikian dijelaskan oleh para ulama ini dengan dasar dan dalil-dalil Al-Quran sendiri. Nah, ketika disebut kalam Allah dalam makna al-kalamuz zati, sifat kalam Allah, maka jelas dia bukan makhluk. Bukan makhluk. Tetapi kalau yang dimaksud kalam Allah dalam makna tulisan bahasa Arab, tersusun daripada huruf-huruf di atas kertas, bahasa Arab makhluk tidak? Makhluk. Huruf-huruf makhluk tidak? Makhluk. Kertas makhluk tidak? Makhluk. Tinta makhluk tidak? Makhluk. Nah, kalau yang dimaksud Al-Quran dalam makna al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan, lafaz itu makhluk. Al-lafzul munazzal, maka jelas dia apa? Makhluk. Tapi begitu tidak boleh dikatakan secara mutlak Al-Quran makhluk. Tidak boleh. Mengapa? Karena itu tadi dua makna bagi penyebutan kata kalam Allah. Nah, tetapi dengan cara dirinci. Yang benar itu dengan cara dirinci. Fi maqamit ta'lim. Di tempat belajar seperti ini dijelaskan. Al-Quran sebut kalamullah mengandung dua makna. Kalamullah dalam makna al-kalamuz zati, yang kedua kalamullah dalam makna al-lafzul munazzal. Nah, begitu. Kalam Allah dalam makna al-kalamuz zati atau sifat kalamnya, maka jelas dia bukan makhluk. Tetapi kalau yang dimaksud kalamullah adalah al-lafzul munazzal yang berupa huruf-huruf, suara, bahasa di atas kertas dengan tinta, maka dia makhluk. Nah, jadi caranya dengan dirinci seperti itu. Tidak boleh dikatakan secara mutlak Al-Quran makhluk. Nggak boleh, haram itu gitu. Lahu kalamun laysa kal ma'rufi jalla 'anil aswati wal hurufi. Paham ini ya, terkait kalamullah. Sering kita bahas ini. Sebenarnya lebih panjang lagi penjelasannya terkait dengan dalil-dalilnya. Dalil menunjukkan pembagian kalam Allah pada dua makna ini. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah yang beri isyarat kepada pembagian demikian itu. Nah, setidaknya ini pokoknya, yang penting kita pokoknya paham bahwa sifat kalam Allah bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, semua sifat Allah tidak menyerupai makhluknya. Maka demikian pula dengan sifat kalam, tidak menyerupai makhluknya. Semua sifat Allah termasuk sifat kalam tidak menyerupai segala apapun dari ciptaan-ciptaannya. Baca kitab. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, مولانا الشيخ العالم العلامة محمد النووي البنتني رحمه الله. Wa'lam, situ sekarang ya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annal imana, sesungguhnya iman billahi dengan Allah, ala salasati aqsamin, atas tiga macam. Imanun taqlidiyun, yang pertama imanun taqlidiyun, iman taqlidi.
wa imanun tahqiqiyun, wa imanun istidlaliyun. Nah, tiga macam ini. Taqlidi, tahqiqi, dan istidlali. Fattaqlidiyu, maka iman taqlidi, huwa dia iman at-taqlidi, ayya'taqida adalah meyakini oleh seseorang wahdaniyatallahi, akan keesaan Allah Ta'ala, taqlidan karena mengikuti biqaulil ulama'i, dengan pendapat para ulama, min ghairi burhanin, dari tanpa dalil. Jadi dia hanya apa? Ikut-ikutan. Dia hanya apa? Ikut-ikutan. Disebut dengan iman muqallid. Orangnya disebut apa? Muqallid. Sifat imannya disebut dengan iman taklidi gitu. Iman apa? Taklidi. Hanya ikut-ikutan. Dia enggak tahu dalilnya. Wa hadza, dan ini iman taklidi, la ya'manu minat tazalzuli. La ya'manu, tidak aman, minat tazalzuli, dari goncangan, bitashkiki musyakkikin, dengan diragukan oleh orang yang meragukan, dengan upaya meragukan oleh orang yang meragukan terhadap dia. Tapi begitu para ulama kita mengatakan bahwa iman muqallid dianggap sah. Dianggap sah. Apa bait syairnya dalam Jawharatut Tauhid? Masih ingat enggak? Apa bang? Apa Rende? Udah lupa. Iman muqallid dianggap sah. Iman muqallid dianggap sah, walaupun apa? Tidak aman minat tazalzuli bitashkiki musyakkik. Tidak aman daripada goncangan orang-orang yang dapat meragukan terhadap dirinya. Artinya ini orang ada kemungkinan bisa terombang-ambing ke sana kemari. Tetapi selama dalam akidahnya nyangkut usul atau pokok-pokok akidah dia betul, walaupun dia bertaklid, para ulama mengatakan sah imannya. Lanjut. Wal haqiqiyyu, dan iman al haqiqi atau tahqiqi. Huwa, dia iman at-tahqiqi, ayyak, apa bacanya dah? Ayyatwiya qalbahu ala wahdaniyatillah. Yaqwa itu. Pakai ta apa qaf itu? Ayyatwa qalbuhu, bahwa kuat oleh hatinya, ala wahdaniyatillah, di atas mengesahkan Allah Ta'ala, bihaitsu, dengan sekira, law khalafahu, apabila menyalahi akan dia itu orang, ahlul ilmi, oleh ahli ilmu, fima tawa alaihi qalbuhu, pada apa yang memegang atasnya itu iman, qalbuhu, oleh hatinya, lamma wujida fi qalbihi zallatun, tidak didapati dalam hatinya zallatun, akan goncangan. Iman tahqiqi artinya orang yang dia
punya keimanan mantap, kuat menempel dalam hatinya, sehingga umpama ada orang yang berupaya untuk menggoncangnya, tidak akan goncang. Ini orang kuat pada imannya. Ini pada tingkatan kedua ini, di atas muqallid. Kuat, walaupun tidak faham secara detail terkait istidlal, terkait pengambilan dalil, tetapi ini orang faham dalam mentauhidkan Allah. Dia memegang teguh keyakinannya. Seukuran umpama ada orang yang mau merusak akidah dia tidak akan goyah. Nah, disebut dengan apa? Iman tahqiqi. Nah, kemudian lanjut. Berikutnya wal istidlali. Mana ini? Wal istidlali, dan iman istidlali. Huwa, dia iman istidlali, ayyastadilla, adalah ketika mengambil dalil oleh seseorang minal masnu'i, dari makhluk, ala sani'i, atas penciptanya, wa minal athari, dan dari pengaruh, adal muassiri, atas yang menciptakan pengaruh. Fal atharu, maka pengaruh, yadullu alal muassiri, menunjukkan atas adanya yang menciptakan pengaruh. Wal bina'u, dan bangunan, yadullu alal bani, menunjukkan atas yang membangun. Wal masnu'u, dan ciptaan, yadullu ala sani'i, menunjukkan atas yang menciptakan. Wal ba'ratu, ini contoh lagi nih. Ini sebagai contoh ini. Wal ba'ratu, dan kotoran unta, menunjukkan apa? Tadullu alal ba'ir, menunjukkan kepada adanya apa? Unta. Masa ada kotorannya doang? Kalau enggak ada untanya bagaimana? Dari mana itu? Masalah contohnya, idzil asaru, karena pengaruh, bila muassirin, dengan tanpa yang menciptakan pengaruh, muhalun, itu mustahil. Nah, ini namanya iman istidlal. Jadi orang yang sampai pada tingkatan ini, dia sudah bisa mengambil intisari dalil atau berargumen. Istidlal itu artinya talabud dalil. Misalkan dia mengatakan perkara yang menunjukkan adanya Allah, adanya alam ini, karena alam ini mustahil terjadi dengan sendirinya. Setiap bangunan mesti ada yang bangun. Perumpamaannya ini. Setiap pukulan mesti ada yang memukul. Setiap tulisan mesti ada yang menulis. Mustahil ada satu bangunan tanpa ada yang membangunnya. Mustahil. Mustahil ada satu pukulan tidak ada yang memukulnya. Misalkan lagi jalan tiba-tiba ada yang mukul. Begitu tengok kagak ada orang. Ada yang mukul enggak itu? Ada, cuman kita aja kagak lihat. Mesti ada yang mukul walaupun tidak kelihatan. Apalagi kalau nyata-nyata kelihatan, berarti dia yang mukul. Bahkan umpama kagak kelihatan sekalipun, ada yang mukul enggak? Ada yang mukul. Mustahil pukulan tanpa ada yang mukul. Tulisan mesti ada yang menulis. Demikian pula dengan alam ini, mesti ada yang mengadakannya. Nah, ini namanya istidlal. Nah, orang yang sampai kepada keimanan seperti ini, dia sudah pandai membuat argumen namanya. Membuat dalil. Nah, orang yang seperti ini kuat dalam imannya. Mengapa? Karena berarti imannya itu didasarkan kepada pemahaman yang betul. Artinya dia sampai kepada kesimpulan imannya dia itu ada namanya muqaddimahnya. Ada apa? Ada permulaan-permulaannya sampailah kemudian kepada intisari. Nah, ini namanya disebut dengan iman istidlali. Nah, iman seperti ini adalah iman yang baik. Apalagi
dia faham, berdalil dengan akal, juga mengetahui dalil-dalil syara'nya, dalil naqlinya atau dalil sam'inya, sehingga oleh dia dihimpunkan atau digabungkan antara dalil naqli dan dalil syar'i. Nah, ini orang matang, kurang lebih begitu kalau bahasa kitanya, matang pada imannya, pada tauhidnya, dan orang seperti ini naik derajatnya. Berarti orang begini ini namanya punya ilmu. Punya ilmu. Karena sesungguhnya para ulama kita itu dalam menetapkan pondasi-pondasi keyakinan, pondasi-pondasi akidah adalah dengan cara memadukan antara dalil naqli dan dalil akli. Para ulama kita itu begitu. Memadukan, menghimpunkan dalil naqli dan dalil akli. Jadi dalil naqlinya ada, dalil naqli itu Al-Quran dan hadis. Dalil aklinya dia faham, dia beristidlal, mengambil intisari dalil-dalil dengan argumen rasional yang didasarkan kepada dalil naqli itu tadi, daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Itu kerjaan para ulama begitu. Maka kalau orang faham kepada tingkatan ini, istidlal dia faham, bisa sampai kepada derajat para ulama. Makanya tinggi derajatnya orang yang sampai kepada pemahaman tingkatan istidlal bagi dia di dalam imannya. Nah, dapat dipahami ini? Kira-kira kita rombongan kelas mana itu? Hah? Taklidi, apa tahqiqi, apa istidlali ini rombongan kita ini? Paling tidak tahqiqi. Paling tidak apa? Tahqiqi. Walaupun tidak tahu persis betul terkait dalil-dalil, baik dalil naqli maupun dalil akli, tapi kita faham siapa yang kita ikuti, sehingga kalau ada orang ngegoncang kita, kita tidak goyah. Paling tidak itu. Kita ngaji ini, ngaji tauhid seperti ini namanya apa? Upaya untuk naikin kelas kita dalam iman tersebut. Setidaknya tahqiqi ini sudah kita raih. Siapa tahu nanti jadi para ulama sehingga faham cara beristidlal. Istidlal, metodologi atau metode dalam mengambil dalil daripada dalil-dalil akli, dalil-dalil naqliyah atau dalil-dalil sam'iyah daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu adalah kelas para ulama. Nah, kita ulama bukan ini. Ulama apa baru ini? Ini mah apa ini? Insyaallah sekarang belum jadi ulama, nanti jadi para ulama. Amin ya rabbal alamin. Cukup orang menjadi kebanggaan bagi dirinya kalau dia berilmu bahwa Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Itu menjadi kebanggaan. Kita berilmu sedikit atau banyak, berarti kita apa? Mewarisi apa yang diturunkan oleh Rasulullah bagi kita. Sedikit atau banyak, syukur-syukur banyak. Kalaupun sedikit berarti kita telah mewarisi. Jangan sampai bodoh betul. Nah, kalau bodoh betul itu tadi imannya iman apa? Taklidi, goncang. Allahu a'lam bissawab.